Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ramadhani. Saya dari kelas era 1 dan prodi saya yaitu PGSD. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah pengelolaan pendidikan yang bermateri tentang pengelolaan sarana prasarana. Selamat mendengarkan dari penjelasan saya. Pengelolaan sarana prasarana itu sangatlah penting bagi pendidikan karena di mana tercapainya pembelajaran, dan jika tidak ada sarana prasarana ini tidak akan yang namanya terbentuknya dengan suatu pembelajaran. Dan di sini ada beberapa poin yang bertentangan tentang pengelolaan sarana prasarana. Baik, di sini ada poin yang pertama, yaitu pengertian pengelolaan sarana prasarana. Pengertian sarana prasarana ini yaitu mencakup kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, yang dimana penghapusan sarana prasarana untuk mencakup semua kegiatan atau membentuk proses pembelajaran. Di sini ada tujuan sarana prasarana, di mana yang bertujuan itu dapat meningkatkan kegiatan dalam belajar mengajar itu. Baik, di sini ada poin kedua yang dimana yaitu tujuan sarana prasarana, di mana tujuan prasarana ini dapat digunakan secara optimal untuk kegiatan dalam belajar mengajar. Dan adapun tujuan untuk lebih meningkatkan dalam pendidikan. Dan tujuan ketiga itu dapat mengoptimalkan Sarpas agar lebih efisien dan efektif dalam menunjang kegiatan dalam pendidikan. Jadi di sini ada yang ketiga itu ada poin komponen sarana prasarana, yang dimana itu sarana pendidikan, yang dimana termasuk alat buku, alat tulis, terus komputer, laboratorium, dan lain sebagainya. Dan kalau prasarana pendidikan itu meliputi termasuk kayak ruang kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, ruang kelas, dan lain sebagainya. Jadi di sini yang poin keempat yaitu langkah-langkah sarana dan prasarana. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan itu yang dimana yaitu kita mengumpulkan kebutuhan sarana prasarana. Dan ada juga pengadaan. Pengadaan itu proses pembelian barang-barang yang diperlukan oleh sarana prasarana. Yang ketiga itu pemeliharaan, yang dimana kita memelihara suatu barang dengan baik. Yang keempat itu ada penggunaan itu gimana kita cara melakukan yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya itu. Jadi yang terakhir itu ada penghapusan. Yang penghapusan itu dimana kita mengetahui atau harus menghapus atau membuang yang barang-barang yang sudah tidak layak pakai. Baik, poin yang kelima itu ada strategi sarana prasarana, yaitu di sini ada audit dan inventarisasi, yang dimana melakukan audit secara berkala, yang dimana agar mengetahui kondisi dan keberadaan Sarpas yang ada. Dan ada juga yaitu pemeliharaan, yang dimana pemeliharaan dan pelatihan, yang dimana melatih kepada staf sekolah untuk cara menggunakan dan mengetahui fungsi alat Sarpas tersebut. Dan di sini ada juga pengawasan dan evaluasi. Jadi pengawasan dalam secara berkala untuk mengetahui efektivitas penggunaan Sarpas ini. Jadi di sini itu poin ke-6 itu yaitu ada pendekatan dalam pengelolaan sarana prasarana, yaitu di sini ada 3, di mana pendekatan preventif, korektif, dan partisipatif. Di sini ada poin yang ke-7 yang dimana tantangan dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama itu ada kurangnya dana. Jadi dalam
mengelola Sarpras itu adanya harus membutuhkannya dana. Jadi jika kurangnya dana sama aja itu termasuk yaitu tantangan dalam adanya sarana prasarana ini. Dan di situ ada pun juga namanya kesadaran diri, yang dimana jadi kurangnya kesadaran diri dalam pemeliharaan Sarpras ini dan dalam pengolahan Sarpras ini di kalangan pengguna ini. Dan adapun yang namanya keterbatasan sumber daya manusia. Jadi kurangnya tenaga ahli untuk memelihara Sarpras dan pengolahan Sarpras ini. Baik, dan selanjutnya itu ada poin yang ke-8, di mana ini ada solusi untuk tantangan sarana prasarana. Jadi mungkin solusinya itu yang pertama mungkin harusnya kita ada kerjasamanya dengan pihak ketiga, yang dimana melibatkan pihak luar seperti pemerintahan, perusahaan atau LSM untuk membantu pengadaan dan pemeliharaan Sarpras ini. Dan ada juga solusi untuk tantangan ini, yaitu adanya pelatihan dan edukasi, di mana harusnya kita itu mengadakan atau memberikan pendidikan dan pelatihan tentang pentingnya untuk memelihara Sarpras ini, yang dimana kita itu harus mengajarkan pendidikan tentang hal Sarpras ini dan pemeliharaannya bagaimana kepada anak peserta didik. Dan ada pun solusinya itu efisiensi penggunaan anggaran, yang dimana kita itu harus lebih mengoptimalkan anggaran yang sudah kita rencanakan. Jadi anggarannya itu harus tercukupi, tidak boleh yang namanya kurang, atau kita itu harus dioptimalkan dan diprioritaskan dalam anggaran itu. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu pengolahan sarana prasarana yang baik itu adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Jadi hal ini membutuhkan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat, dan serta evaluasi yang berkelanjutan. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan tentang materi pengelolaan sarana prasarana ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.